Tahukah Anda bahwa 4 gol dari 7 gol yang dicetak oleh Korea Selatan terjadi saat injury time? Dan juga, tahukah Anda kalau Korea Selatan pernah tembus semifinal? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Depri Saipullah. Kita kembali bicara Piala Dunia yang semakin memanas. Piala Dunia sudah memasuki babak 16 besar dan sudah ada 2 negara yang lolos perempat final. Pada laga kemarin atau dini hari, Minggu dini hari dan Sabtu, ada 2 laga. Belanda kalahkan Amerika Serikat dengan skor 3-1 dan juga Argentina mengalahkan Australia 2-1. Teman-teman tentu sudah melihat permainan 2 negara itu ya. Dan Belanda akan jumpa Argentina di perempat final. Tapi yang kita bicarakan sekarang Asia. Kembali saya akan bicara tim Asia. Seperti kita ketahui, sebelumnya saya bicara soal Jepang ya. Sekarang kita bicara Korea Selatan. Tim asuhan Paulo Bento ini sebenarnya tampil di Piala Dunia kurang meyakinkan, tidak seperti Jepang yang meraih 2 kemenangan. Korea Selatan lolos ke 16 besar, tapi karena keberuntungan ya. Seperti diketahui, pada laga pertama mereka imbang 0-0 lawan Uruguay. Lalu pada laga kedua, fase grup H, mereka kalah 2-3 dari Ghana. Saat melawan Portugal di laga terakhir, saya sempat berpikir bahwa sulit nih Korea bisa lolos 16 besar, apalagi saat Ricardo Horta mencetak gol di menit ke-5. Tapi ternyata dugaan saya salah karena Korea mampu membalas lewat 2 gol. Dan seperti disebutkan sebelumnya bahwa 1 gol penentu dari Hwang, hasil umpan dari Son Heung-min berhasil menjadi penentu kemenangan. Menang dan lolos. Nah, disinilah letak keberuntungan Korea Selatan karena jumlah gol mereka 4 dan kemasukan 4. Dan poin mereka 4 hasil 1 kali menang dan 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Poin mereka sama dengan Uruguay yang meraih 4 poin juga, tapi Uruguay hanya mampu mencetak 2 gol dan kebobolan 2 gol. Jadi produktivitas. Jadi Korea Selatan lolos ke 16 besar lewat keunggulan produktivitas gol. Tapi kita lupakan dulu statistik dan hasil di fase grup karena di 16 besar segalanya bisa berubah. Yang jadi masalah, Korea Selatan akan menghadapi Brazil. Negara dengan 5 kali juara Piala Dunia ini tentu akan menjadi masalah besar buat Korea Selatan. Dari 3 kali pertemuan, Korea Selatan tak pernah menang lawan Brazil. Terakhir, pada Juni lalu, Korea Selatan dihantam 5-1 oleh Brazil. Tapi tentu segalanya tidak bisa dilihat yang dulu ya, karena suasana dan tentu juga semangat yang berbeda. Ini Piala Dunia. Seperti yang saya sebut sebelumnya, ini Piala Dunia yang digelar di Asia. Jadi spirit para pemain tentu berbeda dibandingkan kalau main di luar. Ada pembuktian untuk bisa mengalahkan Brazil. Heung-min pun menyebut kalau Korea Selatan siap mengejar target lebih tinggi, yaitu perempat final dengan mengalahkan Brazil. Tapi mungkinkah mereka mengalahkan Brazil?
Paulo Bento, pelatih Korsel pun mengakui bahwa Brazil lawan yang sulit. Brazil adalah tim yang pantas jadi juara. Tapi ini tentu sekadar basa-basi saja ya. Tentu Paulo Bento pun berharap pasukannya bisa memberi perlawanan. Dan menurut saya, kejutan itu sangat mungkin terjadi. Kita berpatokan kepada pertandingan melawan Portugal. Portugal juga pemainnya berkelas ya. Mungkin seperti uh, Brazil ya. Mungkin seperti Brazil, skillful dan tapi Korea Selatan bisa mengimbangi gitu. Nah, ini pun bisa terjadi saat melawan Brazil. Dan ingat bahwa Brazil pun di Piala Dunia kali ini tampil kurang meyakinkan. Mereka baru mencetak 3 gol. Walaupun kebobolan terakhir mereka kalah lawan Kamerun. Tapi inilah keuntungan mereka karena mereka menyimpan pemain-pemain hebat mereka. Kita tunggu apakah di pertandingan nanti Neymar bisa main lawan untuk Brazil ya. Nah, kembali ke peluang Korea Selatan melawan Brazil. Menurut saya peluang itu tetap ada karena seperti lawan Korea, seperti lawan Portugal, pemain Korea Selatan ini memiliki spirit dan juga stamina sangat bagus gitu. Terbukti dengan gol di menit akhir menunjukkan kalau mereka boleh disebut tidak kenal lelah gitu ya untuk mengejar hasil. Ini patut diwaspadai oleh Brazil. Kita tunggu apakah Brazil bisa menampilkan Neymar ya yang sudah absen di 2 laga sebelumnya karena cedera. Kalau Neymar bermain, ini tentu menjadi masalah buat Korea Selatan. Kalau tidak bermain, Korea Selatan bisa sedikit bernapas lega gitu. Ya, jadi peluang itu tetap ada karena ini di Asia dan Korea Selatan memiliki semangat juang dan kecepatan yang bagus. Memang tidak sama dengan Jepang, tapi Korea Selatan punya postur lebih bagus, terus punya kecepatan yang bagus. Saya pikir tetap main seperti saat melawan Portugal. Peluang untuk kalahkan Brazil tetap ada. Setelah Australia, Korea Selatan harus tetap bertahan di Piala Dunia kali ini dan lolos ke perempat final. Demikian ulasan saya teman-teman untuk pertandingan Korea Selatan melawan Brazil di hari ini ya. Saat video ini dibuat malam sehari sebelumnya dan Korea melawan Brazil akan digelar Senin ya. Dan tentunya beri komentar bagaimana pendapat teman-teman untuk pertandingan nanti dan share video ini, oke? Terima kasih dan salam olahraga.